Oke yo, assalamualaikum mas bro ya, kembali lagi kita nih di Fajar Daily ya. Kali ini kita bahas tentang duit warisan. Wah mantap ya. Kalau misalnya bahas warisan tuh semangat banget kita ya, dapat duit warisan kan gitu ya. Oke ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like ya dan subscribe dulu channel ini dan share jika dirasa bermanfaat. Dan kita akan ngasih share info buat mas bro semua yang lagi dapat uang warisan dan bingung mau usaha apa kan gitu ya. Di sini sebenarnya kita akan ngasih tips tentang bisnis ya mas bro ya, usaha ya gitu. Mungkin mas bro yang dapat warisan pengen cepet-cepet buka usaha kan gitu ya. Jadi pengen cepet buka bisnis apa ya gitu, langsung wih ada info sedikit langsung dieksekusi del ya. Modalnya berapa nih bisnisnya? 300 juta. Gue dapat warisan 500, masih sisa 200. Kita langsung terjun ke situ del ya, investasi, buka bisnis. Tahu-taunya bangkrut kan gitu ya. Itu adalah kebanyakan kisah pilu ya seorang pembisnis pemula ya. Kenapa banyak pembisnis yang dia lagi buka usaha sebentar kok bangkrut kan gitu ya, karena memang dari awalnya dia nggak punya pengalaman di situ mas bro ya. Biasanya kalau orang-orang yang punya bisnis terus bangkrut tuh biasanya mereka itu bisnisnya coba-coba gitu, dapat warisan banyak langsung nyoba bisnis, nyoba ratusan juta gitu. Kalau nyoba cuma 10.000, 20.000 sih no problem ya. Kalau nyoba langsung ratusan juta itu namanya bunuh diri mas bro ya. Jadi apa sih sebaiknya yang harus kita lakukan kalau kita misalnya dapat uang warisan sebanyak itu ya? Kalau saran kita dulu ya, saran kita sesuai dengan pengalaman juga, kalau kita misalnya dapat warisan sebanyak itu 500 juta misalnya dan nggak punya pengalaman, kita masih kerja juga di perusahaan misalnya kan. Misalnya kalau orang di perusahaan kan dia kerja sama orang dan bisnis tuh bedanya jauh banget mas bro ya. Jadi kalau misalnya mas bro punya pengalaman kerja di sebuah perusahaan terus mulai bisnis, itu belum tentu lancar mas bro, karena memang dia itu lain banget ya. Jadi kalau misalnya saran kita itu beli tanah dulu mas bro ya. Kalau misalnya dapat uang segitu banyak, nggak usah diapa-apain duitnya. Kita sekarang udah kerja nih misalnya kan, udah punya kerjaan, udah punya penghasilan ya, kita pakai yang itu dulu. Dan uang yang warisan itu jangan diapa-apain dulu ya. Ya mungkin mas bro bisa potong untuk zakat juga ya, untuk zakat dulu. Nanti setelah itu sisanya yang lebih banyak tentunya, zakat cuma 2,5%. Sisanya mas bro beliin tanah dulu mas bro, tanah. Dan nggak sembarangan tanah yang dibeli kan, nggak sembarangan rumah, udah rumah di pojok sana bagus loh tapi di pojok. Jangan mas bro ya, beli tanah itu yang nanti prospek kedepannya misal setahun, 2 tahun, 3 tahun, apalagi yang sekarang itu udah bisa buat usaha. Pinggir jalan ya, pinggir jalan raya ya, pinggir jalan kampung misalnya, pinggir jalan protokol ya, pokoknya yang nanti itu buat usaha itu oke gitu mas bro ya. Seperti pinggir jalan seperti ini ya, tanah kosong kita beli dulu tuh. Kalau bisa sih uangnya habisin aja mas bro, habisin. Beli tanah. Misalnya 500 juta, kita ada tanah di sana 200 juta, kita beli 200 juta. Di sana ada yang 200 juta lagi, kita beli 200 juta. Di sana ada yang 100 juta, kita beli 100 juta. Jadi kita udah punya 3 tanah dulu di awal ya. Nah kita udah proses semua notaris selesai ya, kita punya tanah 3 kan gitu ya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya cuma dapat 500 juta dapat 1 ya, beli dulu aja 500 juta dapat 1 del. Asal kita belinya nggak kemahalan ya, tanya tetangga lah ya, NJOP-nya berapa seperti itu. Nah setelah itu mas bro kerja dulu, ambil cari pengalaman ya, terus ambil sembari kerja itu mas bro cari semacam kayak apa ya, survei lokasi yang mas, misalnya tanahnya di sini itu survei lokasi area gitu. Yang belum ada toko apa gitu ya. Di sana udah ada toko alat listrik deket ya, wah jangan. Di sana udah ada warung kelontong, berarti bukan warung kelontong ya. Di sini ternyata nggak ada tempat untuk salon. Wah mas bro bisa bangun ruko yang tempatnya buat salon mas bro, seperti itu ya. Nanti setelah itu mas bro belajar nyalon ya, misalnya kursus atau apa, baru buka seperti itu ya. Jadi yang penting itu mas bro ya, jangan mulai usaha yang belum kita kenal dan kita langsung alokasikan uang semuanya ke situ del. Tapi kalau misalnya kita udah punya tempat, misalnya kan kita nyicil tuh ya. Biasanya kalau barang-barang yang nyicil kita udah punya tempat, bangun tempat ya, tempatnya jadi bagus ya, ruko misalnya. Nah, kita mau usaha apa? Kan uangnya nyicil, kita kerja ya, nyicil dikit-dikit. Misalnya buka salon potong rambut, kita harus beli tempat potongnya, kursinya, segala macamnya, renovasi ya. Kalau misalnya sedikit demi sedikit seperti itu, nanti kita akan lebih lebih semangat gitu mas bro. Gue belinya ini harus
gajinya seminggu baru bisa beli alat cukurnya seperti itu. Jadi kita akan lebih termotivasi untuk usaha ini sukses dulu daripada kita dapat warisan langsung del. Wah, gagal juga, biarin lah, itu juga warisan kan kita. Akhirnya gitu, seperti itu ya jawabannya biasanya ya. Jadi gitu Mas Bro. Jadi yang pertama harus Mas Bro lakukan ya, itu beli tanah dulu ya. Kalau misalnya dapat warisan, tanah pinggir jalan yang nantinya bisa buat usaha, syukur-syukur harganya udah dapat, uangnya udah dapat, ruko kan gitu Mas Bro ya. Oke, mungkin sekian informasi dari kita ya. Pokoknya jangan misalnya Mas Bro udah sering lihat video tentang kisah sukses seseorang, wih dia sukses bisnis ini, dia sukses bisnis itu, wah dia jadi kaya gara-gara melakukan usaha ini. Itu hanya kisah sukses Mas Bro ya. Banyak juga yang gagal soalnya. Jadi tetap harus dipikirkan matang-matang kalau mau buka usaha. Jangan asal niru kan gitu Mas Bro. Harus sebenarnya sesuai dengan passion ya. Terus kita harus main aman juga gitu, main aman, beli tanah dulu, main aman ya. Setelah itu bikin ruko. Kalau misalnya Mas Bro dapat warisan, beli tanah, bikin ruko, dan nggak tahu mau bisnis apa, kontrakin ya. Dapat uang juga, duitnya aman Mas Bro. Jadi jangan ya, kalau membuka usaha itu hati-hati banget, karena banyak teman-teman kita yang istilahnya tanda kutip bangkrut lah ya. Jadi modalnya itu menguap kan gitu ya, hilang kan gitu, banyak juga gitu Mas Bro. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like ya, dan subscribe channel ini, dan share jika dirasa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya Mas Bro.